21 tahun yang lalu. Bernostalgia saja. Bahkan namanya Saudara Aldo menyuruh saya untuk ke Aula Insan Cita. Saya bilang, Pak Alek, saya bukan mau nyapres zaman mahasiswa dulu. Ini saya sudah jadi anggota dewan. Ini sudah tidak pada tempatnya lagi, saya harus datang mahasiswa-mahasiswa itu. Tapi apapun yang diberikan kepercayaan kepada saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Satu hal yang membuat kita semua harus mengambil hikmah dari pandemi COVID-19 ini adalah ternyata antusiasme para alumni melalui teknologi luar biasa. Saya tidak membayangkan bahwa yang memilih itu jumlahnya lebih dari 1.400-an pemilih. Saya kira ini adalah sesuatu yang fenomenal. Yang saya ikuti Ikaluin ketika Kak Jaki terpilih menjadi ketua Ikaluin, waktu itu juga dipilihnya mungkin saya kira tidak sebanyak pesertanya ya, 75 orang. Sebelum Kak Jaki, Mas Hadi Mulyo, kalau tidak salah ya, Kak Jaki ya, meneruskan. Dan saya kira ini sesuatu yang fenomenal. Artinya apa? Artinya bahwa ternyata sekalipun di era pandemi COVID-19 ada desain in disguise, bahwa teknologi ternyata tidak membuat kita terhalangi untuk melakukan silaturahmi dan memikirkan nasib dari Ikaluin untuk yang akan datang. Jadi oleh karena itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh teman-teman sekalian, oleh para senior, ya. Sehingga pada kesempatan ini saya terpilih untuk menjadi dan memimpin Ikaluin untuk 4 tahun yang akan datang. Terpilihnya saya tentu bukan karena saya. Terpilihnya saya karena ada teman-teman yang memilih saya. Karena itu saya ingin dibantu. Saya ingin ada partisipasi bukan hanya pada saat pencoblosan, tetapi 4 tahun ke depan kita sama-sama untuk membangun Ikaluin menjadi lembaga sarana bagi pengembangan alumni-alumni UIN ke depan, sehingga betul-betul kita bisa menjadi alumni-alumni yang sejajar dan bahkan bisa tadi apa yang disampaikan oleh Kak Jaki sesuai dengan temanya, membangun peradaban bangsa. Kami sangat percaya, tadi Ibu Rektor menyampaikan bahwa UIN Jakarta telah sejajar dengan universitas-universitas lain. Tapi tentu hal itu perlu dibuktikan dengan sejauh mana kiprah alumninya di kancah internasional maupun di kancah nasional. Dan saya kira sudah banyak alumni-alumni UIN Syarif Hidayatullah yang memiliki peran-peran yang sangat strategis di dalam peradaban Islam Indonesia. Namun tentu seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan sosial politik ekonomi saat ini, juga simultan dengan kondisi perkembangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dulu IAIN sekarang menjadi UIN, di mana saat ini kita telah tidak lagi hanya mengkaji studi Islam, tetapi juga studi-studi ilmu yang lain, dari mulai kedokteran, saintek, ekonomi, dan lain-lain sebagainya.
tentu mengharuskan kita semua untuk terus melakukan positioning terhadap para alumni UIN Syarif Hidayatullah ke depan. Dengan tradisi yang dibangun di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat ini sebagai madhab Ciputat, yang ciri khasnya adalah pemikirannya yang inklusif di dalam pemikiran keislaman, dan ini menjadi modal dasar bagi membangun peradaban Islam Indonesia, maka sudah seharusnya apapun dan siapapun alumni UIN Jakarta harus memberikan kontribusi besar bagi peradaban Indonesia yang berbasis pada Islam moderat yang dimiliki oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lebih tepatnya saya adalah alumni IAIN Fakultas Adab. Saya ini alumni IAIN Pak Wali Kota. Kita hidup dalam lingkungan intelektual yang dinamis. Ada perdebatan-perdebatan, termasuk perdebatan-perdebatan fundamental tentang keislaman. Dan justru itulah yang kemudian menjadi nilai tambah buat kita semua, untuk bagaimana kita dapat berkiprah dalam konteks yang lebih besar. Saya kebetulan sekarang dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI yang membidangi agama, sosial. Tentu dengan jaringan yang saya miliki, dengan kemampuan yang saya miliki, kita akan bangun bersama-sama bagaimana para alumni UIN Syarif Hidayatullah menjadikan IKAL-UIN sebagai rumah bersama. Sekali lagi, kita jadikan IKAL-UIN ini sebagai rumah bersama kita untuk menjadi organisasi saling berkeluh kesah, saling bernostalgia, tetapi tentu lebih produktif untuk kepentingan yang lebih besar. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kiprah alumni UIN sungguh ditunggu untuk kemajuan bangsa. Dan tentu kita berharap bahwa kita semua melalui organisasi IKAL-UIN ini akan terus memetakan apa yang menjadi selling point atau potensi-potensi yang bisa kita kembangkan untuk membangun IKAL-UIN dan membangun UIN agar sejajar dengan perguruan tinggi